Hadirin undangan yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, sambutan pengurus Yayasan Al-Husniyah. Sambutan pengurus Yayasan Al-Husniyah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suyuti Amhar MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala inna yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Subhanallah. Yang kami muliakan para rakyat ini hadir kepada kita, maka atas bulan terkait ini bukan makin mendekat sehat manfaatnya ya. Ini juga hadir kepada kita Bapak Haji Ustaz Kasubah. Ini juga mungkin mewakili ketua pengurus masjid ya. Ini termasuk masjid juga. Yang sama-sama menghormati sama-sama terpilih yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan yang adalah Mas ini di vaksin ini salah satu jemaah masjid yang paling rajin ya. Ini di sampingnya ada juga mewakili Centragil 07 ini Pak Ramli. Ini juga luar biasa ini, kalau ada di puncak pasti ada kesejahteraan ya. Nah, terus ada tokoh masyarakat. Ini ada teman sahabat saya yang sejak diberi dulu itu ada ciri khasnya, dia warna hijau ini, Mr. Muhammad Taufan ya, dulu bahasa Inggris ya. Ini ada juga tokoh muda ini ya, tokoh muda itu mengakunya Panji Masakira. Tadi mau geser itu saya bilang Pak Ustaz, nanti bakal mendampingkan Pongpong Andi nanti ke depan. Yang ini Andi Sabarudin, suami Andi Dahlia, seorang pengusaha juga. Ya. Ada orang tua saya, ini bukan orang tua saya. Itu ada Ibu Asri. Ya. Jadi guru saya waktu SMA, guru seni, ya. Nah, ini walaupun umur yang mungkin 70-an ya, tapi dia nampaknya masih ya segar, masih tua saya nampaknya. Nah, kemudian yang kami hormati tentu para undangan, ada dari kepala SMA yang mewakili SMK dan sederajat, mungkin dari Alia, ada dari kepala SMP ya. Ini ada di belakang adik tadi Pak Yusuf. Yang saya lihat ada Pak Muslimi mungkin mewakili SMP 1 ya. Pak Yusuf di kepala SMP 2. Mungkin ada yang terpantau ya. Yang jelas semua hadir ya. Saya istimewakan ini kepala SMA teman hidup saya ya. Bersama di 10 ya. Ada juga adik ipar saya kepala SMP Ibu Hubaibah ya.
atau mungkin ada guru yang lain tak termasuk oleh saya. Dan ini kalau yang paling istimewa hari ini adalah Bapak Ibu wali murid. Ya, kenapa istimewa? Karena adalah hari bahagia. Ya, walaupun kelulusan belum, tapi berbahagia hari ini. Dan mudah-mudahan nanti bahagia seterusnya, nanti umat ada tak lulus tetap bahagia. Nah, tapi mudah-mudahan Pak lulus semuanya ya. Nah, insya Allah. Nah, terus kepada anak sekalian, baik siswa-siswi atau peserta didik SMA Al-Husniyah, ini ada juga mewakili undangan ya, ada dari SMA, SMK, SMP, ada Sanabia, ada Derajat, semua kami sayangi dan kami banggakan. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita dipertemukan, walaupun nantinya akan berpisah, khususnya kelas 12 atau kelas 3 SMA Islam Al-Husniyah. Ya, itu sudah hal yang wajar. Ya, berpisah itu sementara waktu. Nanti di lain waktu akan ketemu. Ya, apalagi nanti kan ya, sudah sarjana, mungkin ada yang kembali mengajar di sini. Ini tadi Bapak Panitia, Bapak Abdul Rahman dulu SMK Al-Husniyah. Ya, sekitar 2 tahun yang lalu, jadi sekitar 10 tahun yang lalu SMK Al-Husniyah. Lalu tamat SMP meneruskan di Mansat Tengah, selesai Mansat meneruskan kuliah di Universitas setelah sarjana. Ya, karena kemarin waktu SMP tiba di rumah, saya bilang baliklah ke rumah lagi mengajar sekarang. Jadi tidak masuk kemungkinan anak-anak sekalian yang tamat hari ini seperti itu. Tapi yang membaca doa itu salah satu peserta didik SMA. Ya, kenapa tak disuruh Pak Jamal, kenapa tak disuruh Pak Ustaz? Kita ingin memperlihatkan bahwa itulah salah satu contoh hasil didikan Bapak Ibu majelis guru yang mampu tanpa konsep berdoa bahasa Arab, bukan bahasanya, tapi mampu dengan berdoa dengan baik, dengan khusyuk. Hadirin hadirat rahmatullah, yang banyak saya pernah membaca dan ya membaca ini untuk batu bang. Berkesan di benak saya ada seorang ulama bernama Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa saya ungkapkan ini? Saya ingin mengatakan, menjelaskan bahwa rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya harta, tapi saya ingin menjelaskan bahwa rezeki itu adalah ada terbau derajat. Rezeki itu ada 4 derajat, 4 tingkatan. Nanti ada kaitannya dengan kepentingan kita hari ini. Yang pertama, kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu huwa adna darajat. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah tingkatannya. Rendah. Nah, kenapa rupanya? Ya karena duit, harta itu semua orang bisa cari. Tak melihat memilikannya, asal berusaha dapatnya. Itu. Ya, walaupun rendah derajatnya, tapi semua kita butuh namanya pipi. Pipi kata orang awam. Nah, namanya semua kita butuh uang. Ya. Apapun pekerjaannya, ujung-ujungnya adalah ingin uang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wa'afiyatu a'la darajat. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Walaupun banyak duit, ya, tapi kalau tak sehat, banyak contoh, banyak duit, makan ini tak boleh.
Tak boleh. Akhirnya kembali ke makanan yang menurut kita tidak apa namanya ya. Nah, makan begitu jangan ada gareto, tak boleh makan apa kolesterol. Orang penyakit. Orang menikmati namanya PPS ya, manis tidak boleh apa gula tinggi. Ya artinya sehat itu memang luar biasa. Jadi selagi sehat, pergunakanlah untuk tempat yang terbaik. Apalagi anak sekalian ini sedang mekar-mekarnya nih, ya. Berguna kesehatan itu yang bergelut di dunia pendidikan, pergunakan kesehatan itu untuk mencari ilmu yang sebenarnya. Karena ada kalanya nanti kita tidak sehat. Ya. Alhamdulillah sekali lagi orang-orang di depan ini ya, Bang Haji Nakira, Bang Haji Usman, Pak Sekda, dan Pak Ramli ini penghuni masjid ini ya. Malah saya angkat tangan saya kalah saya. Nah, kenapa rupanya saya sudah mulai ada penyakit. Kadang mau subuh mau berangkat kata orang tua nanti kamu jatuh di jalan, kenapa goyang? Nah, jadi bukan dibuat doa Bang Haji Usman ya. Nah, dulu saya rajin. Nah, jadi saya pesan kepada Bapak Ibu wali murid, ya, selagi sehat pokoknya berupaya yang terbaik. Dan ada masanya nanti kita ingin bahkan itu menangis, ingin berbuat baik tapi apa? Tak sehat. Nah, jadi menurut Al-Muta'allim itu sehat itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Nah, kemudian wasalahul abana afdal anwa. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Ini kesempatan hari ini ingin saya menyampaikan bahwa pasti Bapak Ibu mendambakan namanya anak yang soleh dan solehah. Ya. SMA harusnya ya statusnya sebagai sekolah umum. Casingnya, ini casing. Tapi isinya adalah madrasah Bapak Ibu. Madrasah. Ya, karena apa yang dipelajari di Alia itu juga dipelajari di SMA. SMA pelajar umum fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya. Ini belajar di sini. Tapi di lain hal, SMA tidak belajar fikih, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab. Justru di sini dia pelajari yang bahkan ditambah lagi kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan ada kegiatan muhadarah. Yang muhadarah dia simpel dengan muhadarah apa? Dan latihan pidato, tapi tidak sekedar belajar pidato yang dilatih muazzin bilang kepada Al-Quran. Bahkan saya lihat Pak Jamal, Ustaz Jamal ini melatih anak-anak sambutan mewakili mempelai laki-laki perempuan. Untuk apa ini katanya? Kadang ada disuruh tak bisa. Nah, jadi sekarang sudah diajari. Wah, ini luar biasa Pak Ustaz Jamal ini. Ya. Mana lagi kegiatan kepemimpinan? Ya, OSIS Publik. Ya, ini yang dipandu oleh Pak Darwis luar biasa juga. Jadi kalau anak-anak ini sudah mampu memimpin ini, jadi ketua OSIS, ketua kelas, ya, nanti jadi senang mahasiswa yang bahkan ya tidak menutup kemungkinan nanti ada yang jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Pasti jangan dulu. Tak boleh, belum sampai ke sana. Nah, kan ini belum kelar, belum nanti kita ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena sebelum belajar dibekali dengan ilmu tentang pemimpin. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, harapan kita Bapak Ibu pasti semua saya katakan dari hati kecil kita pasti kita berharap bahwa anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya. Kenapa? Karena di zamanmu Bapak Ibu, zaman sekarang, ya,
susah mencari anak yang soleh. Ya mungkin di usia SD rajin ke masjid, mulai SMP mulai tak pernah lagi ke masjid. Itu apalagi nanti makin pintar, bahwa makin pintar makin dekat kepada Allah. Alhamdulillah ini karena makin pintar makin banyak berkilah. Ya. Pintar tapi serta dengan keimanan, nah ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Nah, tapi kalau SMA usulnya ini menginginkan apa itu ada keseimbangan antara ilmu-ilmunya dengan ilmu agamanya, karena bakal menjadi pemimpin masa depan. Ya, kalau hanya pintar Pak, ya, makanya sekarang ya tidak heran kok banyak mimpi makin tinggi jabatan korupsi makin kuat. Kenapa? Makanya kurang. Kalau beriman tidak mungkin asal betul dia tak mungkin kalau dia korupsi. Tapi kalau dia tak beriman, ya, sudah kaya tidak ada cukupnya, sudah naik pangkat mati geser sana gosip. Jadi untuknya itu mungkin menghalalkan segala kita cara. Tapi kalau beriman tidak. Kenapa? Karena segala yang diterima itu disediakan sebagai anak. Nah, kemudian Syekh kamu tahu ini yang keempat itu walidu rabbil alamin wa huwa salam. Ridha Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna. Nah ini, jadi mencari ridha Allah ini yang susah ini. Ya, walaupun tadi sudah soleh, sudah berilmu, sudah berharta, ya, belum tentu bisa mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Karena ridha Allah itu hanya dapat diperoleh bagi orang yang beriman dan taat beribadah. Hadirin hadirat Allah, yang ujungnya kembali kepada anak-anakku yang tamat tahun ini. Ya, tadi dari Ketua Panitia sudah berpesan, ya, jangan sampai cukup di sini, ya, tapi berupaya untuk meneruskan pendidikan yang berjaya, ya. Di mana saja peluang banyak, ya. Mungkin ada orang saya tidak mampu, karena tidak mampu bisa dimampukan karena banyak beasiswa, ya, banyak beasiswa. Jadi sepanjang kita untuk mencari peluang-peluang itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk diketahui SMA Al-Husniyah itu berdiri pada tahun 2003. Kalau sekarang sudah 2024. Kira-kira sudah berapa kali mendapatkan dia? 18 tahun, 18 kali. Itu sudah menyebar kemana-mana. Ada yang jadi dosen, ada jadi dokter. Itu ada Pak Ramli, namanya siapa tuh ya? Yang sekarang ini tetap di Dua Bukti mana? Itu Salman. Nah, itu Salman itu sama Usnya. Yang tahun itu tempat COVID orang, tempat COVID. 2 orang Pak jadi tentara. Jadi tidak ada lagi kita berpikir kalau swasta kita wisata apa? Itu jadi dokter ada, jadi dokter ada, jadi dosen ada. Jadi tidak ada lagi sekarang. Ya, tergantung yang bersekolah di mana saja dia sekolah, tak melihat negeri atau tidak. Betul? Atau ini ada Pak? Ini ada beberapa orang yang lulus di perguruan tinggi negeri. Ya, bahasa itu mahasiswa undangan ada. Jadi jangan lagi khawatir, ya, jangan lagi khawatir. Nah, satu ingin saya luruskan, tersebar luar sana bahwa Afrika itu sekolah orang kaya. Nah, karena ada orang kaya di sini Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada di antara mereka kita bantu, kenapa? Karena kalau menurut ekonomi tak bantah sekolah, tapi kita berikan untuk dapat sekolah. Ya.
Tak ada lagi. Ya dimanapun itu tak ada lagi istilahnya orang kaya tak mau sekolah di sini Pak ke Jakarta, Mendoza. Bukan begitu ya. Ya, kenapa? Karena mampu berapa? Nah, jadi ini ekonomi ke bawah ini. Ya. Jadi harusnya ini hanya ekonomi benar ke bawah. Ada yang orang kaya tak ada. Nah, itu saya katakan kalau orang kaya tak sekolah di sini. Nah, itu. Dan ada juga kesan bahwa harusnya itu sekolah miskin apa? Gurunya tadi itu ada Minang, ada Jawa, ada Banjar, ada Melayu, ada Bugis. Begitu juga siswanya. Yang baca dua tadi ini asli Banjar nih, anaknya Pak Arbani, mantan camat. Nah, jadi tidak ada lagi kesan itu kesukuan orang kaya ada. Ini sama dengan sekolah lain. Hanya bedanya mungkin ya itu tadi. Ya, kalau di sekolah umum tidak diajarkan seperti fikih dan sebagainya. Ya, isinya SMA, isinya madrasah. Ya, kenapa? Karena dasar pendirian sekolah ini meneruskan perjuangan dia hidup sehat. Berdosa rasanya, ya. Berdosa rasanya, ya. Kalau meneruskan perjuangan pengaji ini justru meleset, jadi berdosa rasanya. Makanya kita upayakan SMA bisa tetap isinya madrasah, dipadukan antara umum dan agama. Ini Pak Mister apa betul tuh? Kalau PDB ini kita kaya. Betul. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Nanti pada tahun pelajaran baru SMA Islam Islamnya atau yayasan harusnya tetap membuka ya pendaftaran TK, SD, SMP, SMA yang menunggu kedatangan putra putri Bapak Ibu ya sebagaimana Bapak Ibu yang kelas 12 itu Bapak Ibu mempercayakan kepada kami. Kami siap kembali menerima murid baru pada tahun pelajaran berikutnya. Kami kira itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali ini adalah orang tua kita ini satu-satunya yang di sekarang ini ya. Yang sebuah dia satu-satunya nih. Yang itu tak bisa lagi pun dana. Kalau pokoknya asal sehat ada. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.